ya. Nah, ini saya kasih contoh Bank BRI. Teman-teman boleh bantu saya nggak di chat? Ini trennya apa untuk BRI? Box itu kayak Boeing bukan? Lebih paten box. Kalau Boeing kan ada deviasi. Ini Darvas box ya? Kenapa? Darvas box ya? Iya, Darvas box, betul Ci. Darvas box. Ini trennya sideways ya? Sideways, oke. Lucien channel, wah ranging. Nah, jadi ini memang agak unik. Gini, kayak tadi saya biasanya gini, kan jangka pendek saya seminggu, jangka menengah saya sebulan, jangka panjang saya 3 bulan. Nah, ada yang lihat nih, Pak, seminggu uptrend, yes. Yang lihat 3-6 bulan dari sini kan sideways gitu ya. Jadi tergantung kacamata kita memang gitu. Sideways apa uptrend. Nah, ini kalau di saya akan setuju ini kacamata saya ya, ini adalah sideways. Kalau saya kotakin gini ya, yang kotak ungu buat saya itu sideways. Berarti indikatornya pakai indikator. Boleh ada yang ngomong di grup garis atau box? Ini bukan fakta, ini Darvas box ya. Box. Bukan robot trading, saya bukan robot. Saya masuk penjara lagi. Jangan. Bus. ini robot untuk menganalisa, bukan untuk trading. box, yes. Nah, ketika sideways, saya pakai box, betul. Nah, breakout dan hasilnya ternyata bagus. Pertanyaan kedua, udah beli naik 20% nih, misalnya kan 18% nih dari boxnya nih kelihatan ya, jangkanya dengan top box. Pak, jualnya kapan? Nah, ini kita tuh gitu tuh, beli udah bingung. Oke, udah ngerti, masuk. Udah untung, bingung lagi. Jadi beli bingung, untung bingung. Nah, ini Pak, kapan jualnya? Nah, kalau Anda jual nanti sebenarnya ada 2 di step 6, mau pakai target atau pakai trailing stop. Nah, let's say nih naik 20%. Kayak gini, ada yang jual nggak? Ada yang pasang PS. Ini kita punya audiens di jago-jago nih. Iya. Jadi kalau saya ada yang gini ya, udah new low ada yang jual. Sah-sah aja, kalau udah cuan yang penting bersyukuri aja gitu ya. Tapi ada juga yang pakai ini. Ketika dia sudah naik, Anda bisa pakai trailing stop bisa. Tapi karena sudah uptrend, kan akan jadi uptrend nih. Berarti pakai indikator garis. Kapan jualnya? Ketika dia turun di bawah garis tren jangka pendek. Saya MA10, kalau saya pakai garis cherry yang periode seminggu. Dia turun di bawah garis, Anda boleh jual. Jadi nanti ada jual di sini sebelumnya, masih sideways naik lagi. Nah, dia baru jual di sini. Juga bisa begitu. Cuman dia lebih swing gitu, lebih tahan lama. Kalau yang tipikalnya cepat, ya udah new low, sell semua beres gitu. Nah, kalau jualnya kapan nih? Gitu kan, bener. Nah, ada 2 pendekatan, mau pakai target atau pakai trailing stop. Trailing stop ya udah, tinggal trailing stopnya mau pakai new low atau pakai ketika di bawah garis MA pertama kali bodinya. Nah, itu bisa juga gitu. Bisa dinamis banget ya. Lihat candle Pak, hangman boleh. Cuma candlestick itu kan kayak saya bilang, leading indicator minor tapi sifatnya akurasinya rendah gitu. Kalau mau yang lebih bilang habis MA turun, peluang turunnya lebih gede. Kalau cuma hanging man kan bisa aja dia sideways naik lagi. Bener nggak gitu. Saya juga memang tetap pakai MA buat lebih akurasinya biasanya. Gitu. Boleh aja. Ya. Nah, ini Anda beri dengan cara tadi capital gain 14,3% dalam 18 hari. Ini salah satu timing exit juga. Ketika turun di bawah harga modal rata-rata seminggu, berarti kan orang sudah mulai juara nih dibanding harga modal teman-temannya nih. Distribusi udah terjadi nih. Itu kita exit. Ya. Oke, contoh lagi nih. INKP. Trennya apa? Yuk, dicek. Boleh bantu saya? Trennya apa nih INKP? Ada yang bilang tren, uptrend? Ada yang bilang downtrend kah? Oh, uptrend juga ada yang ngomong. Nah, uptrend jangan dilihat 1 hari ya gitu. Kalau saya lebih setuju, ini kita akan ngomong sebenarnya sideways. Tapi dia emang first breakout ya, dengan candle panjang ya. Nih, kalau kita kotak ungu nih, sideways. Buy-nya bagusnya apa nih? Kalau kita buy di atas memang udah 10% dibanding box ya. Ketika dia baru lewat box 2-3% dengan volume nih, kalau Anda lihat di tempat saya ada yang namanya volume rasio nih. Saya lingkarin di kiri ya. Berarti dia rata-rata 3 kali transaksi. Rata-rata 100 miliar
hari itu dia breakout dengan volume 479 miliar value transaksinya. Berarti ini volumenya spike nih, di bawah juga kan bisa lihat ya spike ya. Nah itu Anda boleh buy set sideways pakai box kan, Anda bikin box manual juga boleh pakai trend view gitu kan. Saya juga suka bikin shape kotak, breakout udah deh buy. Nah ternyata hasilnya bagus nggak? Kan ini contoh ya, memang bagus, tapi apakah kayak BRI belum tentu. Dia bagus tapi ternyata cuma beberapa hari terus turun di bawah MA. Jual nggak? Jual. Anda buat saya 5,4% dalam waktu 8 hari udah cuan banget lah. Deposito cuma 2% bos, ini 8 hari 5% loh, ya nggak? Itu udah boleh. Itu salah satu cara entry ya. Waduh, ini akhir nih contoh nih, Erafon. Nah, boleh tahu nggak ini sahamnya apa? Uptrend, downtrend, atau sideways? Cuan pak, ya saham cuan. Down. Sip. Downtrend berarti pakai indikator garis. Pak, garisnya ada 3. Yang mana? Garis yang terdekat. Jadi kalau di Genesis, kalau di share sama cerita nih ada yang segitiga nih, ini spek buy. Tapi sifatnya belum confirm. Yang confirm yang ini sebenarnya nih. Ketika bodinya memang di atas garis seutuhnya nih. Nah ini udah bagus nih. Momentum juga nih, kalau kita lihat nih. Dari dark red, mulai ke red nih. Secara momentum udah bagus. Nah ini Anda boleh buy. Karena kalau downtrend Anda pakai garis ya. Jadi jangan terbalik ya. Jangan ini pakai box. Jauh amat 80% gitu ya, jangan. Nah trennya apa? Downtrend, indikator garis. Momen ketika melewati harga modal kebanyakan. Ternyata hasilnya naik tapi stagnan. Nggak apa-apa. Ketika turun di bawah garis MA Anda jual semua pun Anda udah tetap profit loh, 13% loh, 15 hari. Itu kayak gitu ya. Jadi cara pakai ya garis atau box tergantung tren. Jadi indikator itu tidak ada yang sempurna. Trennya dulu baru kita pilih indikatornya yang mana. Ini ada contoh Arto dulu kayak gini, pasti kita spek buy lewat garis pertama kali naik kata Arto. Ini tanggal berapa? 2021 contohnya. Ya. Seperti itu Arto. Nah, ini volume di kiri ini. Dan juga ITMG ketika ini sideways ya, breakout. Ini harus beli, harus buy gitu ya. Antam sama kayak gini. Anda harus buy nih. Sideways begini dia breakout top box Anda buy. Tinggal lihat volume rasionya berapa. Buat memastikan nanti full power apa enggak full power gitu ya. Nah, inilah titik terbaik entry saham. Clear ya teman-teman ya. Kenapa nama lainnya pakai buah-buahan? Karena sebenarnya itu modifikasi Pak. Jadi moving average ini saya ganti bukan pakai harga closing price, pakai harga kejadian transaksi terbanyak. Saya pakai data sahamnya saya customize. Jadi namanya nggak ada, akhirnya pakai nama sendiri. Nah, warna merah cherry, warna ungu grab, warna kuning lemon gitu. Karena kita modifikasi Pak isinya. Karena kalau di Indonesia gitu, selisih harga moving average closing price dengan harga kejadian terbanyak 1-2% Pak, rata-rata harga transaksinya. Kita udah riset. Jadi tingkat akurasinya lebih tinggi. Jadi kalau Anda pakai moving average, boleh nggak? Boleh. Gitu. Ini cuma perbedaan tingkat akurasi kan. Biasa kan kita sebagai creator pengen cari tingkat akurasi yang lebih baik. Itu aja perbedaannya. Jadi ini trading flow chart saya. Sebelum trading, Anda identifikasi tren 3-6 bulan terakhir. Kalau bullish, Anda pakai tren, sideways pakai box, pencet. Bearish, Anda juga pakai tren. Nah, apakah support, apakah resisten, Anda trading trend nanti dan money management. Gitu ya. Nah, materi yang ke-5 ya. Sebelum itu tujuan kita analisis teknikal saham apa sih teman-teman? Ini teman-teman masih mendalami juga ya. Tujuan kita analisis teknikal saham adalah mengantisipasi, bukan memprediksi. Saya juga ditanya di CNBC atau di IES suka begitu. Pak, besok ISG merah apa hijau? Kalau gua tahu, gua gadai rumah bos. Masalahnya gini, kita nggak memprediksi termasuk kita memprediksi sebagai bahan analisis oke, tapi sebenarnya dalam professional trader kita mengantisipasi. Oke, ini setup kita. Kalau naik ngapain, kalau turun ngapain, itu yang penting. Yang bahaya bagi retail nih pengalaman kita di sosmed yang baru masuk ya. Dia pas beli, lihat orang beli, dia ikut beli,
naik dia senang, turun dia bingung. Nah itu yang bahaya. Iya. Nah gunanya kita menganalisis, oke kalau turun di sini gue udah mesti cut loss lah. Iya. Kalau naik di sini gue mesti TP. Seperti itu. Jadi gunanya adalah antisipasi, bikin skenario gitu. Kalau naik ngapain, kalau turun ngapain. Itu gunanya analisis teknikal. Bukan bikin prediksi. Oh, ISG besok merah, itu jadi dukun dah, itu susah ya. Jadi analisis teknikal kita lebih ke antisipasi market, mau naik mau turun kita udah siap. Itu yang penting. Trading plan lah ya, jadinya mempersiapkan trading plan kita. Ya, mindsetnya itu bukan prediksi, mindsetnya mengantisipasi. Memprediksi buat kita sebagai semangat boleh. Besok hijau, ayo hijau, boleh. Tapi kalau turun, oke, cut loss-nya udah siap gitu ya. Dan yang penting ini, risk dan money management. Jadi di saya ada istilah namanya, kalau di chart Genesis nanti akan ada juga uang makan siang. Ini ada beberapa pola ya. Ada yang bagi sahamnya uang 100 juta bagi 30%, 30%, 30%, saham A, saham B, saham C. Sah-sah aja. Ada juga yang caranya begini, saham A ntar budgetnya dibagi lagi nih 20, 30, 50, masuknya 352 kayak sepak bola. Ada yang 20% dulu, 40%, 40%, boleh. Ada yang bagi 2, 50, 50, boleh. Semakin Anda berinya bertahap, atau Anda cicil, atau Anda ini meminimalisir resiko. Jadi kalau Anda salah, masih ada backup. Masuk pun emang nggak full power, tapi sudah masuk. Jadi ini namanya pakai jurus untung. Untung Anda masuk sedikit. Kalau turun, untung baru masuk sedikit. Untung terus dia sifatnya. Jurus untung ini jadi. Karena dia selalu mencicil, dia membagi. Ada yang seperti itu. Ya, di sisi risk, buat saya kuncinya adalah keikhlasan hati. Kalau saya kenapa istilahnya uang makan siang di depan? Karena ini teman-teman, bayangin teman-teman pengen bisnis di suatu perusahaan ya. Ini kan kita investasi nih di bisnis saham nih. Saya pengen beli Bank BRI, ya kan? Anda menjadi investor di situ. Anda perlu siapkan budget untuk meeting dong dengan si ownernya, minimal makan siang dong. Kita perlu ngopi, presentasi dan segala macam. Sama seperti Anda bisa sewa tempat usaha. Itu kan uang di depan Anda bisa siapin dong buat uang sewa, uang angus tuh. Nggak ada uang sewa bayar di belakang kan. Uang sewa kan bayar di depan semua tuh. Mau sewa ruko, Anda mau jadi investor juga siapin uang makan siang di depan. Memang kalau di trading nggak terlihat di depan, tapi sebenarnya Anda mesti siapin namanya uang makan siang ini di depan. Ya, jadi definisi saya adalah batas resiko dalam rupiah. Kenapa? Tadi ada 5 kemungkinan rugi besar. Nah, kalau Anda udah siapin ini, Anda nggak akan kena yang namanya rugi besar. Disiapkan sebelum Anda beli. Ya, ini tadi rugi besar nih. Kalau Anda udah uang makan siang, tadi kemungkinan Anda bisa 4. Rugi kecil, impas, untung kecil atau untung gede. Udah aman. Jangan sampai Anda untung dikit ambil, rugi besar dipertahanin. Aduh, gemes deh yang ngajarin nanti. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh ya. Uang makan siang 1 juta. Anda entry signal tadi, kalau trending pakai garis, kalau sideways pakai box, stop loss berapa persen, Anda tentu ini. Oke, kalau saya setiap beli saham, risiko saya maksimum 1 juta misalnya. Oke, berarti kalau stop loss saya 5%, 1 juta bagi 5%, 20 juta adalah angka maksimal beri. Mau Anda cicil, mau Anda apa, pokoknya maksimum 20 juta. Amit-amit dia turun 5% cut, 1 juta udah kita ukur. Kalau uang Anda 100 juta, uang Anda kapan habisnya? 100 kali berturut-turut loss, baru habis. Wah, itu mah udah sial banget gitu. Nah, jadi kalau ini ya contoh ya, saya spek buy 500.000, trading buy 1 juta, saham A, stop loss 7%, saya akan beli 7,1 juta. Itu hitungan manajemen sederhana untuk saya beli saham. Jadi kalau beli saham, resikonya yang Anda udah di depan ya, uang makan siangnya 500.000 atau 1 juta. Stop loss-nya apa? Variasi, tergantung volatility saham. Ada yang sahamnya 5%, ada yang sahamnya 7%, ada yang sahamnya 10% stop loss-nya, ya beda-beda gitu ya. Tergantung si sahamnya punya pergerakan. Jangan sahamnya pergerakannya 10%, stop loss Anda 2%. Nah, lama Anda hari itu kena juga stop loss-nya gitu. Jadi tetap masih sesuaikan dengan karakter si sahamnya. Ya, itu money management ya. Intinya kembali ke risk profile Anda, nyamannya di berapa, dan Anda siap ikhlasnya di berapa. Gitu ya. Nah, jadi how to exit, target, dan trailing stop, materi terakhir. Ini trading plan saya ya, kalau Anda mau capture. Anda misalnya saya cari, entry setupnya kenapa? Karena, cost carry, dari downtrending jangka menengah, spekulasi buy, stop loss sekian persen. Jadi saya pakai persentase, kenapa? Ini buat hitung itu kan, uang makan siang.
oke, beli sahamnya bisa 20 juta, exit mau pakai target boleh, mau pakai trading stop boleh. Ini contoh trading plan sederhana, gitu ya. Nah ini kalau target kan kalau di kotak saya kan ada di kiri tuh, kalau yang nggak mau ngitung bisa pakai itu. Bisa juga kayak tadi MA atau moving average ada pakai target di garisnya, di top box boleh juga. Ya ini support and resistance bisa dipilih juga kayak pivot ya, jadi tinggal dipilih. Nanti stop loss tuh untuk mengantisipasi rugi besar. Kalau trading stop itu tuh menjaga keuntungan. Itu perbedaannya ya, stop loss dan trading stop. Nah kalau stop loss Anda masih pakai uang makan siang. Tapi kalau udah ada trading stop, Anda udah, menurut saya 99% untung lah, kecuali ALB berturut-turut yang udah sial banget gitu. Tapi kalau udah trading stop, majority Anda cuan. Kapan trading stop? Saya biasanya udah di atas profit 5% baru saya pasang trading stop. Di bawah 5% trading stop itu terlalu deket lah. Kalau untung 2% jadi rugi, itu biasa. Tapi kalau untung 20% jadi rugi, Anda ya sorry itu saya kebangetan. Berarti nggak pasang TS, antara greedy atau ya nggak ngerti TS gitu. Jadi ya udah 20% jadi rugi ya, itu kebangetan. Tapi kalau 2% jadi rugi wajar, kan naik turunnya masih pendek gitu. Itu aja sih. Kalau udah untung 5% saya rasa trend stop minimal ke BEP. Jadi nanti probability Anda udah enak nih. Kalau udah di BEP ya udah tinggal untung dikit apa untung besar. Udah tidurnya nyakan, udah pasti untung gitu pada gitu. Kecuali apes gitu, gap down misalnya gitu ya, itu apes. Clear ya, jadi kita main 5 kemungkinan tadi. Kalau Anda udah trading stop, udah ya tinggal untung besar. Ada nggak yang scalping, day trade, jadi untung dikit ambil, 2-3% ambil, 2-3% ambil, boleh, itu beda strategi. Nanti dia mainnya emang udah stop loss, jadi cuma rugi kecil, impas untung kecil. Tapi dia mainnya nih lipat nih modalnya nih, bisa modal 10 juta jadi 20 juta, 30 juta, main scalping terus. Ada juga yang sukses dengan cara begitu. Tinggal nanti beda strategi. Ini kalau untuk swinger bisa pakai cara ini yang lebih, kan mereka yang sambil kerja, yang nggak full time trader. Nah cara ini biasanya lebih masuk ke mereka. Karena kalau di scalper mereka butuh effort monitor market kan, gitu. Ya, ini trading stop. Saya kasih contoh. Nah ini sideways, dia breakout top box. Ya kita buy 1000 misalnya ya, stop loss 900. Candle ke-6 merah, Anda jual nggak? Tanya saya, kalau di chat boleh dibantu nggak? Kalau swing boleh ditambah nanti. Ini kita bahasin itu ya, trading stop ya. Hold, setuju, kita hold. Nah karena ketujuh seperti ini nih, wah naik lagi, yes, profit 5%. Stop lossnya Anda naikin. Yang tadi stop loss di 900, naikin lah minimal ke 1000 gitu ya. Jadi BEP. Sisanya Anda tinggal rugi kecil, untung kecil apa untung besar. Naik lagi ke low, stop loss 1050, boleh, udah pasti profit. Ngapan merah, nggak apa-apa. Naikin lagi stop lossnya ke 1080. Hari ke-9 dia baru turun. Baru kita jual. Taking profit jadi ya, untung 80 perak. Itu boleh. Gitu ya. Ini salah satu trading stop yang sederhana. Ada bisa banyak variasinya sih itu ya. Jadi kalau saya bilang kan summary-nya adalah seperti ini teman-teman. Ini teman-teman biasanya baik yang dapat dari grup-grup langsung trading plan. Sebenarnya flow chart-nya adalah saham apa, Anda bikin tuh indikatornya apa tuh yang Anda punya setup tuh, misalnya trending kah, pattern-nya kah, buy top box kah, likuiditas kah, volume rasio. Anda checklist, baru masuk ke kondisi nih. Yes no, action. Oke, saya mau wait, saya expect buy apa saya buy. Baru masuk uang makan siang, hitung stop loss supportnya berapa, baru alokasi. Banyak kan orang suka saya gini, habis udah mau buy, lihat target doang, nggak lihat support, maunya lihat cuannya aja. Jangan, lihat juga supportnya ya. Worst case lah gitu, kalau amit turun takti berapa, rugi berapa, jangan lihat untungnya aja. Kan nggak sengaruh kita untung gitu ya, ada momen market kebanting. Nah ini market Amerika merah besar loh karena inflasi tertinggi loh. Dow Jones turun 800 poin, Nasdaq 3% kemarin, hati-hati loh. Jadi marketnya dinamis banget gitu ya. Jadi tugas kita adalah mengantisipasi. Mau cuan ya semua mau cuan, tapi antisipasi dulu nih, jangan sampai kita rugi besar ya itu ya. Nah jadi trading itu dinamis.
Ya kira itu sih teman-teman dari saya materi hari ini. Gitu. Oke, kalau ada LP itu apa Pak? Ngaspice, betul. Iya. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh ya. Ini materi kita hari ini padat banget dan ini cocok banget buat market yang volatile kayak sekarang ya, Hadrian. Marketnya bentar naik kenceng, bentar turun. Jadi memang ini cukup banyak membantu. Bagus juga filosofi untungnya. Buat trading plan itu kan prediksi, betul. Tapi kita antisipasi Pak. Trading Iya. plan kalau dia naik ngapain, turun ngapain. Benar. Itu juga. Prediksi sih tetap pengen prediksi Pak. Pengen naik terus prediksinya. Nggak turun. Untung masih bisa makan walaupun foto merah. Jadi bagus Pak money manajemennya. MA pakai MA atau eksponensial MA. Menurut saya simple moving average udah oke kok. SMA. MA lebih sensitif Pak. Kalau eksponensial tuh lebih sensitif. Jadi kayak lebih Rapet apa ya, ya? lebih rapet. Lebih rapat biasanya itu, lebih dekat sama candle. Wasita 550. Belum tahu Pak catnya Pak. Hold ini tadi apa pertanyaannya? Ngaspice, LP itu ngaspice betul. Akurasi profit Alkim 45 MSCI, wah harus di backtest ya. Kalau backtest Kompas 100 sih 68%. Tapi baik lagi kan, sebenarnya backtest itu kan tergantung risk and reward Anda. Ini kan asumsi risk and reward 2 banding 1, ya oke. Ada juga kan yang trading ini loh, 10 kali trading, 6 kali kalah, 4 kali menang. Tapi pas menang kan 4 kali 2, rewardnya 2, 8, minusnya 6, masih plus 2. Kadang kalau yang akurasi 40% aja, tapi kalau risk and rewardnya 2 banding 1, bisa menang loh gitu. Jadi itu bahasnya agak ke risk and reward, agak panjang nanti. Keren, terima kasih. Volume ngasih itu perbandingannya apa? Oh itu kata volume hari ini dibandingkan dengan volume sebulan terakhir. Kalau saya yang volume ngasih tadi ya. Misalnya hari ini transaksinya misalnya kayak rupiah ya, gambarnya 1 miliar. Rata-rata transaksi per hari dia 1 miliar juga, ya berarti 1 kali gitu Pak. Jadi kalau hari ini transaksi 2 miliar, rata-rata transaksi per hari sama sebulan adalah 1 miliar, berarti 2 kali lipat, berarti rame gitu. Tinggal ramenya karena turun apa karena naik gitu kan, tinggal banding ke hukum volume. SMA CTR Piwon, patah tren, akhirnya mau kemana? Ya, kalau patah tren ke bawah itu turun Pak. Nanti cari support ya. Saham call apa sudah selesai uptrendnya? Kita telepon Putin, kapan nih lagi biar callnya naik. Nanti mesti baca chart ya. Data saya nggak hafal, kita butuh diskusi ini ya ke chartis. Trading view bisa ya, bisa. Rekamannya ada, cerita akan provide di YouTube. Terus kalau ada beberapa hal-hal penting yang udah di-share sama si Pak Hadrian, udah aku capture juga di Telegram channel. Silakan nanti di. Ini kuantitatif sistem analisis ya, kuantitatif lah ya, ya statistik lah Pak ya. Tapi kan teknikal analisis yang dimodifikasi dan dimodernkan kan. Saya nggak bisa bilang kuantitatif, kayaknya terlalu expert ya. Iya. Ini kayaknya lebih ke modifikasi aja Pak. Sesuai filosofi kita aja kan, sebenarnya kan gini, trading system itu kan dibuat sesuai gaya si pembuat ya, kurang lebih begitu ya. Dan filosofi kita cocok kan nih, kalau kita cocok kan berarti bisa pakai sama-sama kan gitu ya. 3 MA terbaik berapa Pak? Menurut saya 10, 20, dan 50. Tapi ada beberapa orang yang menambahkan 100 dan 200 is oke. Kalau saya di kripto saya pakai 4 MA sih Pak. Pakai 10, 20, 50, dan 200 itu. Kalau di kripto. Mirip-mirip, soalnya bisa gantung tergantung karakter marketnya juga gitu. Tergantung style kita juga nggak sih, kalau memang kita style lebih long term gitu atau lebih panjang pakai MA 200 gitu? Betul, kalau yang jangka waktu lebih panjang pakai MA 200 kan lebih lebih cocok kan Ci? Iya, kan? iya. Makanya kalau MA sih cocok-cocokan nggak sih? Mesti sering dipraktekin ya, gitu nggak sih Hadrian? Betul, cocok-cocokan. Karena ada yang ya kurang lebih kan pakai 5 atau 10, 20, 50, 60, 100, 200. Tinggal pilih 3 MA yang sesuai style Anda. Yang penting mewakili jangka pendek, menengah, dan panjang kan gitu. Biasanya orang pakai itu. Karena Dow teori kan butuh yang primary, secondary, sama minor. Sebenarnya pakai 3 MA itu karena mewakili Dow teori itu.